Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya di kelas ekonomi 11. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Baik, sebelum melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang pengangguran, alangkah baiknya kita membahas tentang materi yang telah kita bahas pada minggu lalu, yaitu tentang upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja dan sistem upah. Yang pertama yaitu tentang upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu dari segi pemerintah, yang kedua dari segi swasta, dan yang terakhir yaitu dari individu. Dari pemerintah biasanya dengan menyediakan pendidikan formal maupun non-formal. Cara lain yaitu dengan meningkatkan kesehatan, gizi penduduk, dan juga bisa dengan pelatihan tenaga kerja. Sedangkan dari swasta dengan cara bekerja sama dengan sekolah ataupun perguruan tinggi. Biasanya yang disebut dengan magang, PKL, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu upaya individu. Upaya individu yaitu dengan senantiasa meningkatkan kemampuan keterampilan, wawasan, dan bahasa. Yang terakhir kita membahas tentang sistem upah. Upah yang berlaku di Indonesia beragam. Ada upah harian, ada upah mingguan, dan ada juga upah gaji atau yang disebut dengan bulanan. Namun, sistem pembayaran upah tergantung pada kondisi permintaan dan penawaran tenaga kerja, hubungan pemberi kerja, dan penerima kerja, serta upah minimum. Setelah membahas tentang materi sebelumnya, yaitu tentang meningkatkan kualitas tenaga kerja dan sistem upah, selanjutnya kita akan membahas yaitu pengangguran. Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang dalam mempersiapkan suatu usaha baru. Tingkat pengangguran. Jika peningkatan jumlah angkatan kerja di suatu negara tidak diimbangi dengan peningkatan daya serap lapangan pekerjaan, maka tingkat pengangguran di negara tersebut tinggi. Begitupun sebaliknya. Jika peningkatan jumlah angkatan kerja diimbangi dengan peningkatan daya serap lapangan bekerja, maka tingkat penganggurannya rendah. Tingkat pengangguran. Di sini bisa dilihat pengangguran terbuka menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada tahun 2016 sampai dengan 2021. Tingkat pengangguran semakin naik, ditandai dengan jumlah tingkat pengangguran pada bulan Februari tahun 2021 dengan jumlah 8.746.000. Jenis pengangguran. Jenis pengangguran terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu menurut faktor penyebab. Yang kedua yaitu menurut lama waktu. Baik, kita di sini akan membahas terlebih dahulu menurut faktor penyebab. Di mana yang pertama yaitu pengangguran konjungtur atau siklis adalah pengangguran yang berkaitan dengan turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Ada dua faktor yang mempengaruhi pengangguran siklis. Yang pertama, jumlah orang yang kehilangan pekerjaan terus meningkat. Yang kedua, dibutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk mendapatkan pekerjaan. Ini relate dengan keadaan sekarang, di mana banyaknya pengangguran akibat adanya pandemi COVID, dan tidak dapat diprediksi kapan pandemi ini akan berakhir, sehingga dibutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan kembali pekerjaan. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya dengan meningkatkan daya beli masyarakat. Cara lain yaitu dengan mengarahkan permintaan masyarakat untuk membeli barang dan jasa. Jadi dengan cara meningkatkan produk lokal dibanding dengan produk luar negeri. Karena selain mencintai negara sendiri, mencintai produk lokal, kita juga membantu perekonomian pada negara kita sendiri. Selanjutnya yaitu pengangguran struktural. Adalah pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur atau perubahan komposisi perekonomian. Pengangguran struktural juga dapat terjadi karena kegunaan alat yang semakin canggih. Contoh dari pengangguran ini yaitu pembajak sawah. Dulu pembajak sawah dilakukan oleh manusia dengan hewan ataupun kerbau. Namun sekarang ada mesin yang membajak sawah sehingga sumber daya manusia tidak lagi digunakan.
Kita lihat di Kawalu. Di Kawalu merupakan tempat di mana perekonomian sangat maju di bidang mukena ataupun bordir. Nah, di situ ada sistem menjahit. Dulu menjahit dilakukan oleh manusia. Sekarang ada penjahit yang hanya membutuhkan mesin. Jadi sumber daya manusia tidak lagi terpakai dan digantikan oleh mesin, mengakibatkan banyaknya pengangguran yang kehilangan pekerjaan. Lalu bagaimana cara mengatasi pengangguran struktural? Yaitu dengan mengadakan pendidikan, pelatihan sebagai persaingan untuk berkarir pada pekerjaan yang baru, memindahkan tenaga kerja dari tempat yang tidak membutuhkan ke tempat yang membutuhkan. Selanjutnya yaitu pengangguran friksional, adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pemberi kerja dan pelamar kerja. Pengangguran friksional ini juga terjadi karena faktor jarak dan kurangnya informasi. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Mengatasinya dengan mengusahakan informasi yang lengkap tentang permintaan dan penawaran tenaga kerja, menyusun rencana penggunaan tenaga kerja sebaik mungkin. Sekarang banyaknya aplikasi-aplikasi penyedia lowongan pekerjaan. Ini memudahkan para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan dan memudahkan juga para pembuka lowongan untuk mencari tenaga kerja. Pengangguran musiman. Pengangguran yang terjadi karena pergantian musim. Ada waktu yang tidak terpakai karena tidak ada pekerjaan dari musim satu ke musim lainnya. Contoh dari pengangguran ini yaitu petani, di mana ada masa panen dan juga masa tani. Nah, di saat pada masa tani atau menanam ini, petani tidak mendapatkan pekerjaan karena tidak adanya penghasilan dari hasil perkebunan tersebut. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan memberikan informasi yang jelas tentang adanya lowongan pada bidang lain dan melatih seseorang agar memiliki keterampilan untuk dapat bekerja pada musim tertentu. Selanjutnya yaitu jenis pengangguran menurut lama waktu. Yang pertama yaitu pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah situasi di mana orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran ini disebabkan karena lapangan kerja yang tidak tersedia, ketidakcocokan antara kesempatan kerja dan latar belakang pendidikan, dan tidak mau bekerja. Selanjutnya yaitu setengah menganggur, adalah situasi ketika orang bekerja tapi tenaganya kurang termanfaatkan, diukur dari curahan jam kerja, produktivitas kerja, dan penghasilan yang diperoleh. Contoh dari setengah menganggur ini, contoh pekerjaan dari setengah menganggur ini yaitu MUA, di mana mereka tidak bekerja jika tidak ada panggilan. Mereka akan bekerja jika ada panggilan seperti acara pernikahan, acara perpisahan, namun di luar itu mereka tidak bekerja. Maka mereka disebut dengan setengah menganggur. Yang ketiga yaitu pengangguran terselubung. Terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal. Kondisi ini disebabkan adanya ketidaksesuaian antara pekerjaan dengan bakat dan kemampuannya. Terjadi juga karena terlalu banyaknya tenaga kerja yang dipakai untuk mengerjakan suatu pekerjaan melebihi batas optimalnya. Yang terakhir yaitu dampak pengangguran. Dampak pengangguran terhadap pengangguran nasional. Pendapatan nasional atau pendapatan per kapita. Hubungan ketika nilai pendapatan nasional yang semakin kecil, maka mengakibatkan pengangguran yang akan menurunkan nilai pendapatan per kapita. Selanjutnya yaitu penerimaan negara. Salah satu sumber penerimaan negara adalah pajak, khususnya pajak penghasilan. Apabila tingkat pengangguran meningkat, maka jumlah orang membayar pajak penghasilan berkurang. Akibat penerimaan negara pun berkurang. Contoh dari penerimaan negara yaitu upah artis itu dipotong pajak, dan pajak itu masuk ke dalam penerimaan negara. Nah, apabila tidak banyak artis yang bekerja, maka tidak banyak juga pajak yang masuk kepada penerimaan negara. Yang ketiga yaitu beban psikologis. Semakin lama seseorang menganggur, maka semakin besar beban psikologis yang harus ditanggung secara psikologis. Orang yang menganggur mempunyai perasaan tertekan, sehingga berpengaruh terhadap berbagai perilakunya dalam kehidupan sehari-hari.
Ini relate ya dengan kehidupan nyata. Contohnya kita menjadi pengangguran dan kita diam di kampung, maka setiap pagi, setiap sore omongan tetangga pasti akan masuk ke telinga kita. Nah, karena beban kita sudah banyak seperti karena kita pengangguran ditambah omongan-omongan orang, ini mengakibatkan beban psikologis kita semakin down. Nah, jadi ini berpengaruh terhadap perilaku kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat yaitu biaya sosial. Dengan semakin besarnya jumlah pengangguran, semakin besar pula biaya sosial yang harus dikeluarkan. Biaya sosial itu mencakup biaya atas peningkatan tugas-tugas medis, biaya keamanan, dan biaya proses peradilan sebagai akibat meningkatnya tingkat kesejahteraan. Di mana karena banyaknya orang yang membutuhkan biaya, baik itu biaya medis, biaya keamanan, ataupun jaminan sosial lainnya. Maka pemerintah harus bekerja 2 kali lipat dalam meningkatkan biaya sosial masyarakat. Baik, Ibu rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas di GC yang nantinya kalian kerjakan. Dan terakhir pengumpulan pada hari Sabtu pukul 15. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan melalui WAG ataupun Google Classroom. Nanti insya Allah akan Ibu balas. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.